Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walid Inam Ahmad dari kelompok 1 ayat hadis Iqtisad. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian tafsir ayat efisiensi. Tafsir menurut bahasa yakni penjelasan seperti yang bisa dipahami dari Quran surat Al-Furqan ayat 33. Ucapan yang telah ditafsirkan berarti ucapan yang tegas dan jelas. Secara istilah, tafsir berarti menjelaskan makna ayat Al-Quran, keadaan kisah sebuah turunnya ayat tersebut dengan lafal yang menunjukkan makna zahir. Di sini, tafsir ayat efisiensi merupakan ilmu pengetahuan untuk memahami dan menafsirkan yang bersangkutan, baik di Al-Quran atau hadis, yang isinya berfungsi sebagai mubayyin atau menjelaskan arti dan kandungan sebab turunnya ayat tersebut yang menyangkut tentang ayat-ayat ekonomi. Ini saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang kandungan di Quran Surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu dari Quran Surat Al-Isra ayat 26, di mana ayatnya yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tidal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabili wa la tubaddir tabdiran. Di mana yang artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Nah, inti dari surat ini yaitu pemenuhan hak pada kerabat dan larangan kita untuk mubazir. Dan di mana pemenuhan hak pada kerabat dan larangan untuk mubazir, yang dimaksud pemenuhan hak di dalam Quran Surat Al-Isra ayat 26 ini, pemenuhan hak pada ayat di atas yaitu dengan cara zakat, infak, atau sedekah kepada kerabat terdekat. Begitu juga orang miskin. Dan ayat ini juga memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kaum du'afa, di mana kaum du'afa itu seperti fakir miskin, orang yang terlantar, dan orang yang dalam perjalanan. Memenuhi hak di dalam ayat ini juga dimaksudkan untuk kita mempererat tali silaturahmi antar sesama saudara, di mana dengan cara kita menumbuhkan rasa kasih sayang antar sesama saudara. Dan yang terakhir, di dalam ayat ini juga ditegaskan bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk tidak boleh menghambur-hamburkan harta atau mubadzir. Di sini saya akan melanjutkan untuk membacakan Quran Surat Al-Isra ayat 27, di mana bacaannya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwasyayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafuran. Yang artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi, inti dari Quran Surat Al-Isra ayat 27, di mana perintah kita untuk menghindari sifat boros. Yang dimaksud sifat boros ini, di mana ayat tersebut bermaksud untuk menjelaskan bahwa syaitan itu sangat ingkar kepada nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaitan itu tidak mau mensyukurinya, membangkang, dan tidak mau menaati perintah Allah, hingga menggoda manusia untuk berbuat maksiat. Dan di dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa syaitan menggoda manusia untuk menghamburkan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sesuatu yang berlebihan. Dan Allah juga memerintahkan kepada umat Islam untuk menjauhi perbuatan tersebut, karena mubadzir itu merupakan perbuatan syaitan. Nah, jadi oleh karena itu, kita harus ingat bahwa di dalam Islam kita diajarkan untuk bersifat sederhana. Dan maka dari itu, kita sebagai umat Islam janganlah menghambur-hamburkan harta dengan membelanjakan sesuatu yang tidak bermanfaat atau lebih banyak mudaratnya. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan dari terjemahan Quran Surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari surat Al-Isra ayat 28 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa imma tuqridana anhum ibtigha'a rahmatin mir rabbika tarjuha fakullahum qawlan maysura, yang artinya, dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut. Inti dari ayat ini yaitu perintah untuk memberi bantuan kepada orang yang memerlukan dan perintah kita untuk berkata lemah lembut. Ayat ini juga menjelaskan bahwa apabila ada saudaramu, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan meminta kepadamu, dan pada saat itu benar-benar ingin memberikan atau membantu mereka, sedangkan waktu yang bersamaan kita tidak mempunyai sesuatu pun untuk diberikan kepada mereka. Namun, kita juga sedang berusaha dan berharap dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rezeki untuk membantu dan memberikan kepada mereka. Dan pada saat itu kita terpaksa berpaling dari mereka dengan alasan kita tidak mempunyai sesuatu apapun untuk diberikan kepada mereka. Kemudian ayat ini pun menjelaskan jika kita tidak dapat memberi, maka berkatalah yang menyenangkan hati, mengandung janji dan juga harapan. Atau beralasanlah kepada mereka karena ucapan yang baik, dengan ucapan yang baik, lemah lembut, ramah dan sopan, agar mereka tidak kecewa karena tidak mendapatkan bantuan dari kita. Maka dari itu, berniat untuk berbuat baik adalah suatu kebaikan dan juga termasuk dalam ibadah. Jadi dengan niat ingin melakukan berbuat kebaikan sudah dicatat sebagai ibadah. Seorang hamba sepatutnya berniat baik untuk perkara yang belum dapat dilakukan ataupun melakukan kebaikan yang termampu agar mendapat pahala terhadapnya. Boleh jadi Allah memudahkan karena harapan yang ada dalam dirinya. Baik, yang selanjutnya adalah penjelasan dari ayat 29 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taj'al yadaka maghlulatan illa hunukika wala tabshutoha kullal basti fataq'uda malumman mahsyura, yang artinya, dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya atau sangat pemurah, nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Jadi inti dari ayat ini adalah larangan untuk pelit dalam berinfak harta di jalan Allah dan anjuran untuk menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini juga menjelaskan bahwa sikap menahan tangannya dari berinfak menjadikan orang yang bakhil, selalu menolak orang yang meminta, serta jarang atau tidak pernah sekalipun memberikan sesuatu kepada orang-orang yang sepatutnya. Sesungguhnya telah binasalah orang-orang terdahulu karena mereka menganjurkan kepada kekikiran, lalu mereka menjadi kikir. Tiada harta benda yang berkurang karena bersedekah, dan tidak sekali-kali Allah menambahkan kepada orang yang berinfak melainkan kemuliaan. Barang siapa yang berendah diri kepada Allah, dia pasti mengangkatnya atau meninggikannya dalam bentuk derajatnya. Kemudian ayat ini juga menjelaskan arti dari janganlah kamu mengulurkannya atau sangat pemurah. Maksudnya ialah jangan menjadi orang yang terlalu pemurah, berlebih-lebihan, memberi di luar kemampuan atau membiayai lebih dari pendapatanmu, kemudian mengeluarkan harta untuk hal yang tidak patut atau melebihi dari yang patut sampai menimbulkan mudorotnya. Karena jika terlalu berkedut untuk berinfak, maka kamu akan menjadi orang yang tercela serta tercaci. Jika kamu terlalu pemurah dan memberi di luar kemampuan, maka kamu akan menyesal karena di tanganmu tidak ada sesuatu pun untuk kamu belanjakan. Dan ayat ini juga menjelaskan usahamu akan terhenti karena lemah dan tidak mampu. Karena hal yang berlebihan merupakan hal yang tidak baik, maka ayat ini menjelaskan memberi sewajarnya saja, tidak boleh berlebihan. Baik, selanjutnya di sini saya akan membacakan Quran Surat Al-Isra ayat 30.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basyira. Yang artinya, sungguh Tuhanmu melampaukan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan juga membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh Dia Maha melihat dan Maha melihat hamba-hambanya. Di sini kandungan surat ayatnya yakni Tuhan dapat melapangkan rezeki seseorang menurut apa yang Dia kehendaki, dan juga dapat menyempitkan rezeki seseorang berdasarkan apa yang Dia kehendaki. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video dari